Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Selamat pagi, selamat siang, selamat sore, ataupun selamat malam teman-teman semuanya. Mungkin di sini sebelum membe- membicarakan lebih dalam suatu hal, alangkah lebih baiknya kita perkenalan terlebih dahulu. Jadi, izinkan saya memperkenalkan diri saya. Halo semuanya, nama saya Salma Kanisha Rosyana. Saya merupakan mahasiswi Teknologi Pendidikan Universitas Negeri Yogyakarta dengan NIM 21105 2440227. Dan di sini saya akan membuat suatu video. Nah, mungkin teman-teman semuanya bertanya-tanya kenapa saya membuat video gitu. Pastinya tentunya ada tujuannya, nggak mungkin tanpa tujuan gitu. Nah, di sini saya akan membuat suatu video tentang AI. Nah, sebenarnya tujuan utama dari video yang saya buat untuk memenuhi tugas dari Bapak Teguh Arisandi SPD MPD dalam matkul pendidikan terbuka dan jarak jauh. Ini juga merupakan salah satu matkul wajib yang ada di prodi saya yaitu teknologi pendidikan. Nah, eh, tentang AI atau Artificial Intelligence, pastinya teman-teman juga udah nggak asing, terlebih para Gen Z yang mungkin juga udah mengenal lama mengenai AI itu apa sih gitu kan. Dan pastinya kita semua di sini masih belajar dan masih menerka mengenai AI itu sendiri kan. Dan aku, uh, saya uh, juga excited gitu atau menunggu gitu bagaimana perkembangan selanjutnya AI itu sendiri pastinya makin jauh lebih canggih gitu. Nah, dalam suatu pendidikan sendiri, dalam dunia pendidikan, terkhusus pendidikan jarak jauh, pastinya hadirnya AI itu banyak membantu gitu, terkhusus bagi para guru, dosen, tenaga pendidik lainnya, siswa, mahasiswa, ataupun para pembelajar lainnya untuk memperdalam dan untuk memajukan dunia pendidikan itu sendiri gitu dengan cara yang baru. Kalau misalkan para pahlawan kependidikan dulu memperjuangkan hak-hak para warga, nah sekarang mungkin kita bisa juga beradaptasi dengan adanya teknologi dan menggunakan AI sebagai ya kita menerima lah sebagai bantuan buat kita untuk memajukan pendidikan kita sendiri gitu. Terus di Indonesia ya. Nah mungkin di sini terkhusus bagi para teman-teman mahasiswa, tapi eh, nggak menutup kemungkinan juga dari teman-teman yang belum mahasiswa atau mungkin anak siswa SMA, SMP, SD atau lain sebagainya yang menonton video ini. Kalau tadi kan aku udah bicara agak panjangan nih mengenai AI itu sendiri kan. Nah, pastinya teman-teman juga menerka-nerka gitu. Kenapa sih eh, AI itu penting banget gitu bagi kita, bagi dunia pendidikan terkhusus gitu. Pastinya kalau misalkan kita menolak suatu kemajuan kan terkadang ada beberapa hal yang bikin itu rugi di kitanya sendiri gitu. Nah, mungkin dengan adanya AI juga itu dengan teman-teman bisa nerima AI itu sendiri pastinya bakal dapet satu manfaat gitu dari yang AI itu berikan juga gitu pastinya kan. Aku pribadi juga udah beberapa kali menggunakan AI, terkhusus mungkin di sini yang paling sering didengar tuh ChatGPT kan ya. Nah, aku juga cukup sering menggunakan ChatGPT untuk mempermudah kegiatan kuliahku.
entah itu dalam mengerjakan tugas, membuat suatu planning, atau mengerjakan suatu project di luar kuliah, itu tuh kebanyakan aku juga pakai AI. Dan jujur banget, AI itu banyak membantu aku secara pribadi untuk terlebih di time management ya, dan juga penyumbangan ide-ide yang baru tuh AI itu banyak membantu gitu. Tapi pastinya dengan kecanggihan AI ini tentunya gak luput dari apa ya, kelalaian kita gitu. Karena kita terlalu terbuai dengan kecanggihan AI itu, terkadang kita juga lupa kalau misalkan tidak ada suatu ide yang jauh lebih baik dari ide asli kita sendiri sebagai manusia gitu kan. Karena seperti yang kita tahu, manusia juga punya 1001 cara gitu untuk menuangkan idenya dengan cara yang lebih unik gitu. Nah, adanya AI itu kita bisa membuat pelajaran baru aja sih. Kalau misalkan jangan terlalu terbuai gitu dengan kecanggihan teknologi yang ada. Walaupun itu juga cukup membantu, tapi alangkah lebih baiknya itu juga difilter gitu. Bagaimana penggunaan itu bisa bermanfaat dan tidak menjadi satu langkah kemunduran kita gitu dengan adanya perkembangan teknologi yang canggih ini. Nah, tadi kan aku sempat mention mengenai ChatGPT. ChatGPT sendiri tuh pastinya eh, dia juga udah banyak membantu kita kan di dalam aktivitas, mungkin terlebih terkhusus saya sendiri gitu. Nah, ChatGPT sendiri tuh hadir tuh kurang lebih di tahun 2020. Kalau misalkan teman-teman tahu, ChatGPT mungkin kayak satu AI yang kayaknya juga dia cuma satu jenis itu, tapi yang teman-teman mungkin tidak ketahui ternyata dia tuh punya beragam variasi gitu mengenai eh, si jenis artificial intelligence-nya. Nah, di sini mungkin aku akan sedikit mention mengenai explain paper. Nah, sampai kurang lebih 20 menit ke depan, atau mungkin bisa lebih, pastinya aku akan menjelaskan mengenai explain paper itu apa. Tadi kan aku udah sempat mention GPT. Nah, ini aku eh, jelasin another version of ChatGPT, yaitu explain paper. Di sini base-nya dia juga sama, artificial intelligence, dan dia merupakan turunan dari ChatGPT. Jadi ini juga disupport ChatGPT. Si AI ini, si explain paper ini tuh apa? Eh, dalam menit kedepannya aku bakalan jelasin itu ke teman-teman semua. Nah, mungkin sembari menjelaskan, enaknya mungkin biar nggak bosan juga lihat muka saya sendiri, aku akan share screen mengenai si website Explain Paper itu ya. Sebentar. Oke, kita buka Chrome dulu karena dia base-nya website. Oke, halo semuanya. Jadi tadi karena ada beberapa kendala dari Chrome, jadi kayaknya kita akan share screen-nya di bagian Microsoft Edge aja. Sebenarnya sama aja sih. Oke, kita ke Microsoft. Oke, udah terlihat. Oke, udah terlihat. So, kita ada di laman page Google. Sekarang mungkin kita akan coba cari mengenai explain paper. Explain paper ketika aja di sini. Nah, kita menuju ke halaman paper yang pertama. Yang ini kita klik.
Nah, di sini udah ada mengenai si explain papernya. Teman-teman bisa lihat sendiri. The fastest way to read research paper. Seperti yang terlihat di layar bahwa si explain paper ini intinya dia sebenarnya suatu website AI yang memudahkan kita untuk mendapatkan suatu pemahaman atau suatu deskripsi baru mengenai suatu kata yang belum kita ketahui dalam suatu jurnal yang ada gitu. Jadi emang dikhususkan explain paper ini bagi teman-teman yang emang terutama mahasiswa ataupun siswa SMA, SMP, SD yang referensinya kebanyakan bergantung kepada jurnal-jurnal penelitian, terus em, ingin meresum ataupun merekap suatu jurnal, terus ada beberapa kata ketika yang kita baca dan itu kita belum memahami sepenuhnya, dibanding kita harus move ke atau pindah ke page eh, yang lain, alangkah baiknya kita kayak jadiin satu di suatu website AI ini gitu. Jadi explain paper intinya memudahkan kita buat nyari suatu kata dengan mudah gitu tanpa harus membuka page Google ataupun page kolom pencarian yang lainnya gitu. Nah, mungkin teman-teman di sini bisa lihat juga gimana si explain paper ini bisa digunakan tanpa kita harus berbayar. Jadi, eh pastinya tentunya ini free buat teman-teman. Walaupun ada beberapa beberapa bagian yang berbayar, tapi sebenarnya untuk yang gratis pun nggak jauh berbeda seperti ChatGPT. ChatGPT juga ada mode berbayar dan juga ada yang mode gratis gitu kan, free access gitu. Dan free accessnya pun udah lebih dari cukup gitu. Jadi teman-teman nggak usah khawatir kalau misalkan harus membayar langganannya gitu. Teman-teman nggak usah membayar intinya kayak gitu. Nah, di sini udah ada beberapa user yang mengupload mengenai experience mereka ketika menggunakan si explain papernya itu sendiri. Oke, di sini used by research OpenAI, DeepMind, and MIT gitu. Nah, seperti yang kita tahu OpenAI itu juga salah satu anak induk dari ChatGPT kan. Nah, yang aku jelasin tadi di part sebelumnya bahwa si explain paper ini juga merupakan anak turunan dari ChatGPT. Kurang lebih kayak gitu. Nah, kenapa sih kita harus pakai explain paper? Pertama itu memudahkan kita buat mencari suatu kata yang kita nggak ketahui. Seperti yang tertera di sini, upload the paper, highlight confusing text, get explanation, we make research paper easy to read gitu. Jadi intinya si explain paper ini memudahkan buat kita membaca suatu jurnal yang eh, lagi kita review ataupun lagi kita ya ini ya baca sebenarnya seperti biasanya lah schedule mungkin. Nah, mungkin eh, sebelum kita memulai, kita coba menjelajahi si websitenya itu sendiri ya. Nah, bentar, kita coba lihat. Sebelum itu mungkin aku coba anu dulu bentar. Oke, mungkin aku coba share screen ulang lagi mengenai si AI. Oke, udah terlihat ya. Nah, mungkin di sini kita udah mulai di tahap eh mencoba Open AI itu sendiri. Di sini ada Twitternya juga ya. Get started skin up. Oke, kita coba get started. Kita langsung di sini
teman-teman bisa ngelihat bahwa explain paper ini menyuruh kita untuk mendaftar terlebih dahulu sama seperti kayak ChatGPT. Dia harus mendaftarkan email ataupun akun Google untuk kita bisa mengaksesnya secara gratis gitu kan. Oke, kita pakai akun Google aja. Kita coba di sini kita pakai akun saya sendiri pribadi. Oke, ini pakai student dan lain sebagainya. Oke, udah terhubung di akun saya. Sini email dan lain sebagainya. Nah, di sini mungkin yang teman-teman notice, di sini ada language atau bahasa. Ada beragam bahasa yang disediakan oleh si explain papernya. Dan di sini kita sebagai warga Indonesia, untungnya ada mereka menyediakan bahasa Indonesia di menu yang mereka pakai gitu. Nah, di sini ada subscription free. Kita coba buka yang manage subscription. Nah, di sini mungkin teman-teman nanti bakal lihat variasi paket di mana Isband menawarkan fitur-fitur berbayar, tapi sepertinya untuk teman-teman mahasiswa ataupun tenaga pendidik itu tidak begitu diperlukan gitu untuk versi berbayarnya. Karena dia juga sebenarnya untuk versi yang tidak berbayar atau free access, dia bisa digunakan sebanyak yang kita mau gitu. Jadi dia unlimited. Oke, kita coba ke dashboardnya. Di sini terlihat history dari saya sendiri yang beberapa tadi udah saya coba sebelum saya mulai tutorial pastinya. Ada jurnal mengenai hubungan teori belajar dan trend in educational technology. Sangat ketepian sekali, bukan? Nah, di sini ada upload PDF. Nantinya kalau misalkan teman-teman mau pakai PDF, mau memakai si explain paper, pastinya teman-teman harus mengupload PDF. Jadi untuk si explain paper ini bekerja, teman-teman harus up file dengan format PDF. Untuk selebihnya di luar PDF sepertinya masih belum bisa digunakan karena ketika dia memproses, dia hanya bisa memproses pakai format file PDF gitu. Terus di sini ada bagian upgrade. Nah, kalau upgrade ini yang saya maksud tadi bahwa dia menawarkan beberapa fitur berbayar gitu. Buat teman-teman yang mungkin ingin mendapatkan fitur-fitur yang jauh lebih dari yang diberikan di free access-nya. Sebenarnya untuk untuk konsumsi pribadi, untuk yang sekedar kita belajar, sebenarnya free access itu udah lebih dari cukup gitu. Nah, mungkin di sini kita akan coba untuk eh, memakai si explain paper ini. Nah, pertama kali mungkin biar enak ya, kita coba cari eh, satu jurnal yang mungkin bisa bersifat ketepian atau apapun lah ya. Oke, kita coba carinya di bentar, kita open Google dulu. Kita coba cari di Epistema. Jadi buat teman-teman yang nggak tahu, Epistema ini adalah website jurnal yang dikelola oleh program studi saya, yaitu teknologi pendidikan. Nah, kalau misalkan saya biasanya nyari-nyari jurnal, terkhusus ketepian gitu, saya menuju ke arah epistema ini gitu. Karena dia juga udah mudah banget sih buat diakses. Kita coba cari pendidikan jarak jauh keywordnya. Search. Oke, nah di sini ada
Dampak penggunaan video conference dalam pembelajaran pendidikan Pancasila. Kita coba lihat. Oke, kita coba download ya di sini. Download this PDF file. Oke, udah ke download. Kita coba upload PDF-nya. Drag and drop or browse. Oke, ini tadi PDF-nya. Di sini kita coba begin reading. Di sini dia juga nggak harus upload file sih sebenarnya. Pokoknya ininya URL juga dia juga bisa. Oke, di sini udah dampak penggunaan video conference dalam belajar pendidikan Pancasila terhadap pengembangan moral mahasiswa. Nah, di sini ada paper. Di sini di bagian laman paper, di sana dia bakal jelasin mengenai detail jurnal atau paper yang kita gunakan gitu. Nah, di sini memang base-nya dia pakai English, pakai bahasa Inggris. Jadi bisa dilihat teman-teman, this paper discuss the importance of using video conference technology, specifically Zoom, for distance learning during the COVID-19 pandemic in Pancasila education. The study found that video conference positively impacts student moral. Nah, di sini dia bakal jelasin mengenai jurnal ini tuh tentang apa sih gitu. Walaupun mungkin pakai bahasa Inggris, tapi sebenarnya masih bisa kita translate atau masih bisa kita pahami secara dasar bahwa paper ini tuh atau jurnal ini tuh intinya dia bakal bahas mengenai video conference dengan terkhusus buat Zoom yang nantinya ketika COVID-19 tuh ternyata berdampak pada moral-moral mahasiswa ketika belajar gitu kan. Kurang lebih seperti itu. Nah, kalau misalkan tadi kan saya menjelaskan kalau dia menawarkan eh, paket berbayar gitu kan. Nah, di sini bisa kita lihat upgrade to generate a detailed outline for this paper. Jadi kalau misalkan teman-teman memilih paket berbayar, di sini dia bakal jelasin secara mendalam atau secara lebih lagi mengenai isi dari paper ini tuh apa. Kurang lebih kayak gitu. Terus di sini kita lihat ada abstrak, pendahuluan dan lain sebagainya. Nah, tugas kita kali ini akan mencari satu kata yang mungkin asing gitu, Mas Ian. Atau kita bisa mulai dari yang umum-umum dulu aja buat uji validitas si explain paper ini. Ini aku di sini highlight pendidikan. Dia langsung menuju ke explain pendidikan, customer your explanation undergrad. Dia bisa nanti milih eh dia bakal mengelola bahasanya, entah itu di kalangan siswa SMA ataupun siswa SMP, middle schooler atau yes bayi 5 tahun gitu. Mungkin kita mulai dari bayi 5 tahun aja kali ya. eh Bukan bayi sih, anak-anak gitu. Coba kita pakai ini, explain. Nah, di sini buat suatu kalimat penjelasan buat anak usia 5 tahun tuh dapat kita baca bahwa dia nulis di sini pendidikan itu penting untuk belajar dan menjadi pintar. Kita belajar tentang Pancasila dan bagaimana menjadi baik. Sekarang karena virus corona, kita belajar dari rumah dengan bantuan teknologi seperti smartphone dan komputer. Sangat menurut saya pribadi ini juga udah bisa masuk ke pemahaman ke atau ke
otak teman-teman anak-anak umur 5 tahun. Kayaknya si kalimat ini juga mudah dipahami juga. Oke, mungkin kita coba cari lagi dia kalau misalkan pakai kita komparasi pakai bahasanya mahasiswa gitu ya. Oke, sebentar. Oke, ke undergraduate, explain undergraduate mahasiswa ya. Sebentar. Oke, kita coba lagi. Sepertinya tadi agak ada kegagalan. Oke, kita explain di sini. Oke, maaf tadi ada sedikit kendala. Kita coba lanjutin lagi ya mengenai penjelasan pendidikan versi undergraduate atau mahasiswa. Oke, di sini bisa terlihat bahwa pendidikan adalah modal dasar pembangunan suatu negara. Nah, itu tadi kalau dikomparasi sama buat anak 5 tahun, bahasanya tentunya jauh berbeda. Tadi di anak 5 tahun tuh sangat singkat dan mudah dipahami. Kalau di sini jauh lebih detail mengenai apa isi dari apa makna dari pendidikan itu sendiri. Nah, di sini pendidikan adalah modal dasar pembangunan suatu negara dan memiliki tujuan untuk menjalankan kehidupan bangsa gitu. Tapi perbedaannya kalau misalkan kita cari makna pendidikan, misalkan kita carinya di Google gitu, dengan perbedaan penjelasan dari explain paper, di sini terlihat bahwa kalau misalkan kita cari di Google pendidikan adalah ya yang keluar detail makna dari pendidikan pada umumnya. Tapi kalau misalkan kita highlight dan kita minta penjelasan di explain paper ini, dia akan menunjukkan perbedaan bahwa eh, penjelasan mengenai pendidikan itu sendiri disesuaikan dengan konteks yang ada pada jurnal itu sendiri. Nah, di sini jurnalnya kan mengenai pembelajaran pendidikan Pancasila. Dan teman-teman bisa lihat bahwa pembelajaran pendidikan Pancasila sangat penting bagi mahasiswa. Jadi dia kayak menambahkan suatu kata ataupun bukan suatu kata, suatu kalimat dan suatu penjelasan yang ada pada jurnal itu sendiri gitu. Jadi kita semakin paham mengenai konteks pendidikan dalam pembelajaran pendidikan Pancasila. Kurang lebih seperti itu. Nah, eh, tadi kan udah related resources, dia nanti akan eh, menyertakan mungkin sumber-sumber yang relate atau sumber-sumber yang sama dari resources yang kita cari. Tadi kan mengenai pembelajaran ya, ada teori moral sosial, peradaban penghayaan. Jadi mungkin teman-teman yang butuh mengenai referensi yang jauh lebih banyak, teman-teman bisa ngeliat di related resources ini gitu. Mungkin kita akan cari lagi deh, coba
satu kata yang mungkin susah kita cerna. Coba kita lihat. Nah, di sini ada isi kognitif. Nah, kalau kognitif kan mungkin nggak banyak yang tahu ya, kayak kognitif tuh apa dan sebagainya. Jadi kita coba cari kognitif. Kali ini kita coba yang agak tinggian graduate versi mahasiswa yang udah lulus. Kita coba lihat. Nah, seperti yang udah terlihat bahwa detail penjelasan mengenai kognitif versi para lulusan yang udah lulus dari eh, sarjana pendidikan ataupun sarjana itu akan terlihat perbedaan penggunaan bahasanya gitu. Yang udah terlihat juga di sebelumnya antara komparasi buat penjelasan anak 5 tahun dan si mahasiswa yang sedang menempuh pendidikan sarjana gitu. Sangat terlihat di sini. Nah, kita coba stop share dulu. Nah, tadi kan udah banyak saya coba jelaskan mengenai si explain paper ini. Pastinya dengan suatu tools atau suatu website AI baru ini harapannya bisa sedikit membantu teman-teman entah itu dari tenaga pendidik ataupun eh, para pembelajar buat cari tahu lebih dalam dan meningkatkan literasi baca karena udah gak ada alasan lagi kalau misalkan baca jurnal tapi nggak ngerti atau nggak paham mengenai kalimat-kalimat di dalamnya karena s- semenjak ada explain paper hal itu semua akan terbantahkan dan hal itu semua akan terbantu buat teman-teman memahami lebih dalam mengenai pembahasan yang ada di dalam jurnal itu sendiri. Kurang lebih kayak gitu. Nah, tadi kan aku udah coba demonstrasi ini mengenai penggunaan explain paper gitu. Mungkin sembari enak kita sekalian share screen lagi aja kali ya. Kita coba share screen lagi. Kita ke explain paper. Oke, udah terlihat. Kita coba back to dashboard. Oke. Nah, eh, setelah beragam demonstrasi yang udah aku coba jelasin ke teman-teman semua, pada akhirnya eksperimen paper ini sangat-sangat bermanfaat ya buat kita gitu. Terlebih mungkin di sini aku ngasih contoh aja secara real mengenai studi kasus bahwa selama kurang lebih 2 bulan saya coba pakai explain paper ini, waktu yang bisa saya simpan buat mengerjakan tugas atau sekedar membaca jurnal tuh semenjak saya tahu explain paper itu sendiri, dia kurang lebih save waktu 15 menit itu dibanding saya ketika baca jurnal sebelum kenal explain paper. Karena kalau misalkan saya baca jurnal dulu sebelum kenal explain paper kan
ada beberapa kata yang saya nggak memahami gitu. Terus saya harus coba cari di Google mengenai maknanya, terus mencoba mengumpulkan ke jurnalnya mengenai pembahasan yang ada di dalamnya gitu. Sedangkan kalau pakai explain paper, dia akan jauh lebih mudah karena ketika kita upload PDF-nya, kita coba baca sekalian, kita menemukan suatu kata yang kita sulit memahami, dia bakal menjelaskan secara detail dan secara mendalam. Walaupun mungkin kita masih ngerasa kurang dan lain sebagainya, ketika dia menyertakan alternative resources atau alternatif sumber yang ada di bawahnya itu sangat-sangat membantu gitu. Jadi teman-teman semua di sini pastinya kalau misalkan pakai explain paper bakal juga terbantu dalam segi waktu maupun pemahaman itu sendiri gitu. Jadi nggak usah khawatir kalau misalkan eh males baca jurnal karena bahasanya baku, bahasanya sulit dipahami gitu. Sekarang dengan ada yang explain paper, teman-teman akan jauh lebih terbantu gitu. Dan mungkin harapannya juga bisa lebih ini kali ya, lebih melebarkan sayap untuk memahami suatu sumber-sumber bacaan, suatu sumber-sumber referensi supaya kita jauh lebih terbuka juga gitu. Terlebih untuk para mahasiswa. Nah, mungkin itu aja kali mengenai apa yang udah aku jelaskan, apa yang udah aku demonstrasiin mengenai explain paper. Selebihnya kalau bisa ditarik kesimpulan, adanya tools AI explain paper ini tuh cukup membantu bagi teman-teman yang sering nyari-nyari jurnal, terus menemukan suatu kata yang sulit dipahami, dia bakal membantu banyak dalam hal itu karena ya seperti namanya explain paper, penjelasan paper, paper penjelasan, dia tentunya akan menjelaskan suatu makna atau suatu hasil dari jurnal yang kita ingin baca atau ingin pelajari lebih dalam gitu. Nah, sebelum aku tutup nih, mungkin aku bakal sedikit kasih mengenai tips and trick buat penggunaan explain paper. Karena dia juga nggak berbayar, jadi sebenarnya tips and triknya nggak begitu berarti sih. Tapi kalau misalkan kita lihat, dia di sini kan ada linknya bahasa Indonesia dan banyak juga kan bahasa-bahasa lainnya. Terlebih ada English di sini. Aku sarankan teman-teman mungkin bisa pakai bahasa Inggris atau English ini buat default explain paper kalian. Default bahasa explain paper kalian. Karena ini juga merupakan suatu jembatan baru bagi teman-teman atau suatu cara baru bagi teman-teman yang ingin belajar bahasa asing, terkhusus bahasa dunia, yakni bahasa Inggris. eh Dia akan membantu teman-teman buat memahami suatu kata atau suatu kalimat, entah itu dalam jurnal bahasa Indonesia, dengan menggunakan penjelasan bahasa Inggris gitu. Jadi kayak ketika kita membaca, kita bisa memahaminya pakai bahasa Inggris gitu. Dan itu merupakan salah satu cara baru untuk belajar bahasa Inggris juga, selain melihat film ataupun membaca buku bahasa Inggris gitu. Nah, di sini pakai Explore Paper, uploadnya pakai PDF jurnal bahasa Indonesia tapi penjelasannya pakai bahasa Inggris kan itu juga suatu hal yang good, suatu hal yang baru. Siapa tahu nantinya ditanyain bule atau turis mengenai si paper ini dalamnya isinya apa. Kalau misalkan itu pakai bahasa Indonesia gitu kan. Jadi teman-teman bisa jelasin itu dengan mudah, dengan lihai ya, walaupun kemungkinan untuk ketemu bule dan turis yang menanyakan jurnal juga sangat sedikit kalau misalkan kalian tidak ke konferensi atau suatu hal yang berbau formal kependidikan gitu. Mungkin itu aja sih tips and trik yang mungkin ya aku harap teman-teman yang ingin belajar bahasa Inggris bisa coba menerapkan cara baru ini sih karena itu juga caranya bekerja di aku gitu kurang lebih. Nah, eh, sepertinya udah panjang lebar
aku coba jelasin ke teman-teman juga mengenai si excellent paper, website AI yang bakal menjadi life hack para mahasiswa coming soon, semoga. Mungkin itu aja dari aku atau saya sebagai penutup. Saya pribadi, Silma Ganesha Rusyana, minta maaf kalau misalkan ada suatu kata ataupun suatu ucapan yang terucap dari mulut saya yang mungkin menyakiti hati teman-teman yang melihat gitu. Dan maaf kalau misalkan banyak belepotan dalam menjelaskan karena juga saya masih belajar dan teman-teman juga yang melihat mungkin juga masih belajar. Kita juga sama-sama belajar. Kalau misalkan ada kesalahan kata ataupun kesalahan pemahaman bisa dikoreksi juga di komentar nanti. Kurang lebihnya seperti itu aja. Terima kasih, mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you.